Shalom Jemaat GKI Klasis Solo. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam perenungan Bina Iman Klasis Solo ini yang akan saya ambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 dan saya beri judul Yesus Sang Sumber Damai Sejahtera. Terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami boleh kembali menghayati hari-hari kami di dalam anugerah Tuhan. Ketika lingkungan, keadaan sekitar kami seringkali bergejolak, terkadang mempengaruhi juga kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Namun kami boleh belajar hari ini, kiranya Yesuslah Sang Sumber Damai Sejahtera yang sejati, yang telah kami terima ketika kami mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu ya Bapa, tolong kami dalam perenungan kami pada hari ini, supaya firman-Mu boleh meresap dalam kehidupan kami, dan damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkan firman-Nya dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua orang pasti ingin kehidupannya dipenuhi dengan kedamaian. Menjalani hari-hari kehidupan dari kecil sampai di masa tua dengan damai, tanpa persoalan, tanpa kesulitan. Bahkan kalau orang meninggal pun biasanya meninggal dalam damai, gitu ya, dalam tenang. Kematian pun mengharapkannya tentunya dengan tenang dan damai. Tapi yang menjadi persoalan sekarang, soal damai seperti apa yang kita harapkan? Keluarga yang hidup damai tanpa persoalan, akur dengan anak atau dengan pasangan, atau damai itu kalau pekerjaan dalam kondisi yang menguntungkan terus, tidak pernah ada kerugian atau kekurangannya. Atau hati damai kalau tokonya laris banyak pembeli, saat punya mobil baru, saat cicilan rumah selesai, saat semua berjalan sesuai dengan keinginan dan rencana-rencana kita. Pada umumnya itulah yang dimaknai dengan damai, yang diimpikan oleh orang-orang. Hidup yang mulus, hidup yang lancar, hidup yang menyenangkan terus-menerus. Tetapi persoalannya, mungkinkah dalam hidup ini segala sesuatu berjalan seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan? Apakah saudara dan saya masih punya damai sejahtera kalau misalkan tokonya sepi? Usaha kita belum maju-maju. Mungkin ada pertengkaran dalam keluarga. Kakak adik bertengkar. Pasangan mungkin juga ada perselisihan. Apakah damai saudara hilang ketika keadaan yang terjadi di luar kendali saudara? Saya teringat dengan sebuah lukisan yang menggambarkan tentang damai, di mana ada seekor burung yang sedang berteduh di dalam sebuah gua kecil di tengah-tengah situasi lingkungan yang sedang terjadi angin, badai, gemuruh air, bahkan petir yang menyambar-nyambar. Damai yang sejati tidak ditentukan oleh situasi kondisi yang sedang terjadi di sekeliling kita, tetapi ada di dalam hati setiap orang yang percaya bahwa ia ada di tempat yang aman, perlindungan yang kokoh dan teguh. Disitulah ada damai.
Inilah yang Tuhan Yesus mau sampaikan dalam bacaan kita hari ini. Peristiwa di mana para murid sedang menghadapi badai sekelilingnya. Dalam kebingungan, dalam ketakutan yang luar biasa karena kematian Yesus. Bagaimana tidak? Dalam sekejap mimpi mereka hancur semua. Gambaran Mesias tidak sesuai dengan apa yang diberikan, kenyataan yang terjadi. Yaitu guru mereka mati dengan tragis di kayu salib. Penderitaan yang luar biasa. Dan disinilah drama dimulai. Mereka dituduh mencuri mayat Yesus oleh para pemuka agama Yahudi. Sehingga diburu oleh pemerintah setempat. Padahal mereka pun sangat terkejut ketika mendengar dari para perempuan bahwa kubur Yesus kosong dan mayatnya hilang. Di tengah-tengah kegalauan ini, Tuhan Yesus datang menjumpai di tengah-tengah para murid dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di sini Tuhan Yesus mau berkata, kenapa harus kehilangan damai dalam hatimu? Bukankah Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa Mesias, anak manusia itu harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Mengapa mereka tidak mengingatnya? Bukankah Tuhan Yesus telah menunjukkan Ia layak dan mampu menjadi tempat perteduhan bagi semua orang yang menderita. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bukankah berarti bahwa Tuhan Yesus juga tempat perteduhan bagi para murid dari ancaman dan kuasa dosa, yaitu maut? Yesuslah batu karang yang kokoh, batu karang yang sejati, yang bangkit dari kematian. Bukankah itu seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membuat para murid berhenti dari ketakutan? Karena pada pasal sebelumnya, saudara-saudara, kalau kita baca, sesungguhnya Maria sudah menyampaikan kepada para murid, ia melihat Tuhan. Tapi para murid masih mengurung diri dengan ketakutan karena belum percaya. Bukankah sebenarnya Tuhan Yesus sudah berulang kali mengatakan kepada para murid, tetapi mereka lupa semuanya. Kenapa? Karena mereka hatinya penuh dengan gejolak, kehilangan damai sejahtera, sehingga tidak dapat berpikir dengan jernih. Pernahkah saudara dalam pergumulan berat, kita kehilangan damai, tidak mampu menemukan ketenangan, damai Tuhan hilang begitu saja, bahkan tidak mampu menemukan Tuhan, kita merasa sendirian dan dilupakan Tuhan? Pada saat itu sebetulnya kita sedang lupa dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, bahwa Dia beserta kita, Dia selalu menolong dan memampukan kita. Seringkali kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan, kita putus asa, padahal Dia ada bersama dengan kita dalam setiap pergumulan kita. Semua itu karena kita tidak menjadi tenang. Kehilangan damai membuat kita tidak mampu mendengar dan merasakan kehadiran Tuhan di sekeliling kita. Karena itu hari ini perkataan Tuhan Yesus yang sama ditujukan pada para murid juga kepada kita. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus hadir di setiap ketakutan dan kecemasanmu. Dia hadir ingin memberikan damai sejahtera agar saudara dan saya mampu menjalani pergumulan yang ada dengan terus percaya. Dia telah bangkit. Dia yang menyertai kita sampai akhir zaman. Kiranya Kristus hadir dalam kehidupanmu dan biarlah damai sejahtera bagi kamu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur buat segala kemurahan-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa sungguhnya Engkau telah bangkit dari kematian untuk membawa damai bagi kami. Di mana damai itu kami maknai bahwa kuasa maut pun tidak mampu menaklukkan Kristus Yesus. Karena itu mampukan kami hidup di dalam Kristus untuk tetap percaya dan berpegang teguh pada setiap hal yang Kristus Yesus ajarkan.
Mampukan kami ya Tuhan untuk mengingat betapa pertolongan demi pertolongan Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus memiliki damai sejahtera, bahkan ketika mungkin keadaan lingkungan sekitar kami begitu mencekam dan menakutkan. Tetapi kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami jauh lebih besar dari setiap persoalan dan pergumulan dunia. Bahkan Tuhan kami menaklukkan maut dan memberikan hidup bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.